Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih bingung artinya, yaitu penyakit pikun. Banyak orang langsung bingung kalau dengar kata penyakit pikun. Nah, apa sih penyakit pikun itu? Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sering mengalami pikun atau lupa. Maka materi kita hari ini mengenali penyakit pikun dan cara mengatasinya, serta kasus nyata dari penyakit pikun. Mari kita pelajari pelan-pelan, supaya jelas Bapak atau Ibu tahu gak sih apa itu penyakit pikun. Pikun, dalam istilah medis, disebut demensia. Adalah kondisi penurunan fungsi otak yang memengaruhi daya ingat, cara berpikir, perilaku, serta kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Beda dengan lupa biasa, lupa sesekali wajar, misalnya lupa menaruh kunci. Pada pikun, lupa terjadi sering, mengganggu pekerjaan, bahkan membuat seseorang sulit mengenali orang terdekat. Penyebab utama, demensia Alzheimer 60-70% kasus, tapi bisa juga karena stroke, demensia vaskular, Parkinson, cedera otak, atau penyebab lain. Pikun lebih sering terjadi pada lansia, tapi bukan bagian normal dari penuaan. Ciri-ciri penyakit pikun: 1. Gejala awal sering lupa tanggal, nama, tempat menyimpan barang, sulit menemukan kata saat berbicara, bingung di tempat yang seharusnya familiar, kesulitan mengatur keuangan, atau merencanakan sesuatu. 2. Gejala lanjutan perubahan perilaku, mudah marah, curiga, atau depresi, sulit mengenali wajah keluarga perteman dekat, tersesat saat berjalan di sekitar rumah, aktivitas harian makan, mandi, berpakaian butuh bantuan. 3. Gejala berat tidak bisa mengenali diri sendiri, tidak bisa berkomunikasi, tergantung sepenuhnya pada orang lain. Solusi dan penanganan: hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan pikun total. Tapi banyak cara untuk memperlambat progres penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. 1. Terapi dan pengobatan: obat-obatan, donepezil, rivastigmine, memantin membantu fungsi otak pada Alzheimer, obat pendukun, antidepresan, antipsikotik, bila ada perilaku agresif, terapi kognitif, latihan memori, teka-teki, membaca, bercerita, fisioterapi, dan terapi okupasi, melatih kemandirian pasien. 2. Dukungan keluarga buat rutinitas harian yang teratur. Gunakan pengingat visual, catatan tempel, kalender besar, ajak komunikasi sederhana dan sabar, jaga lingkungan aman, hindari tangga curam, kabel berserakan. Mitos dan fakta. Mitos, pikun adalah hal wajar di usia tua. Fakta, tidak semua lansia pikun. Demensia adalah penyakit, bukan proses alami. Mitos, suplemen otak bisa menyembuhkan pikun. Fakta, tidak ada obat tunggal yang menyembuhkan. Suplemen hanya membantu nutrisi otak. Mitos, pikun hanya masalah ingatan. Fakta, pikun juga memengaruhi perilaku, emosi, bahkan kemampuan melakukan aktivitas dasar. Mitos, orang pikun tidak bisa dilatih lagi. Fakta, stimulasi otak rutin bisa memperlambat perburukan gejala. Pola makan untuk mencegah dan mengurangi risiko pikun. Makanan dianjurkan: buah dan sayur berwarna cerah, beri, jeruk, bayam, wortel tinggi antioksidan, ikan laut berlemak, salmon, sarden, tuna kaya omega 3, kacang-kacangan almond, walnut, kacang tanah, biji-bijian utuh oat, beras merah, quinoa, minyak zaitun, alpukat lemak sehat, air putih cukup mencegah dehidrasi yang bisa memperburuk fungsi otak. Makanan yang harus dihindari: makanan tinggi lemak, jenuh gorengan, daging olahan, fast food, gula berlebih, kue manis, minuman bersoda, permen, alkohol mempercepat kerusakan sel otak, garam berlebihan meningkatkan risiko hipertensi dan stroke. Olahraga untuk otak sehat. Otak kita seperti otot, bila jarang dipakai dan tidak dirangsang, fungsinya akan menurun. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan otak adalah olahraga. Mengapa olahraga penting bagi otak? Saat berolahraga, aliran darah ke otak meningkat, oksigen dan nutrisi yang dibawa darah membantu sel-sel otak bekerja optimal. Tubuh juga melepaskan hormon endorfin,
hormon bahagia dan faktor pertumbuhan. Saraf BDNF Brain Drive Neurotrophic Factor yang melindungi serta merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru. Olahraga juga mengurangi risiko penyakit yang bisa merusak otak, seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan stroke. Jenis olahraga untuk otak sehat 1. Olahraga aerobik kardio. Olahraga ini membuat jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Contoh, jalan cepat, berlari ringan, jogging, bersepeda, berenang. Senam aerobik, manfaat, meningkatkan memori jangka panjang, mengurangi risiko Alzheimer dan demensia, membuat suasana hati lebih stabil, kurangi stres dan depresi. Rekomendasi, 30 menit per sesi, 3-5 kali seminggu. 2. Yoga Tai Chi. Olahraga ini menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan meditasi. Manfaat, mengurangi stres kronis, bisa merusak sel otak, meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih keseimbangan tubuh, mencegah jatuh. Pada lansia, cocok untuk segala usia, terutama lansia yang ingin olahraga ringan. 3. Senam otak brain game. Latihan sederhana untuk menstimulasi koordinasi otak kanan dan kiri. Contoh gerakan, menyentuh lutut kanan dengan tangan kiri, lalu bergantian menggambar lingkaran dengan tangan kanan sambil menggambar segitiga dengan tangan kiri. Manfaat, meningkatkan konsentrasi, melatih daya ingat dan koordinasi motorik. 4. Olahraga kekuatan strength training. Tidak hanya otot yang dilatih, tapi juga otak ikut mendapat manfaat. Contoh, angkat beban ringan, resistance band, squat, push up. Manfaat, membantu pelepasan hormon yang mendukung fungsi otak, mengurangi risiko diabetes dan obesitas yang memperburuk fungsi otak, meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. 5. Olahraga sosial interaktif. Aktivitas fisik yang juga melibatkan interaksi dengan orang lain. Contoh, menari, senam bersama, bulu tangkis, tenis meja. Manfaat, selain melatih tubuh, juga melatih komunikasi dan interaksi sosial, menurunkan risiko depresi dan isolasi sosial pada lansia. 6. Olahraga outdoor di alam terbuka. Contoh, hiking, berkebun aktif, bersepeda di taman. Manfaat, paparan sinar matahari, sumber vitamin D baik untuk otak dan tulang. Kontak dengan alam menurunkan stres, meningkatkan kreativitas. Panduan praktis olahraga untuk otak. Durasi ideal 150 menit per minggu, dibagi 30 menit, 5 kali seminggu. Intensitas sedang, cukup membuat napas lebih cepat, tapi masih bisa berbicara. Kombinasi terbaik, aerobik, yaitu jalan cepat, bersepeda dan berenang. Yoga atau Tai Chi untuk relaksasi dan konsentrasi. Latihan kekuatan 2 kali seminggu. Tips tambahan, lakukan olahraga yang Anda nikmati dengan lebih konsisten. Mulai perlahan, jika belum terbiasa, pastikan hidrasi cukup. Kasus nyata, kasus 1 Alzheimer awal. Ibu usia 65 tahun sering lupa menaruh barang, bahkan lupa jalan pulang dari warung dekat rumah. Setelah diperiksa, ia didiagnosis Alzheimer ringan. Dengan terapi obat, aktivitas kognitif seperti membaca dan bercerita, serta olahraga jalan pagi, progresnya melambat. Kasus 2 demensia vaskular. Pak Darto 70 tahun, punya riwayat hipertensi dan pernah stroke ringan. Ia sering bingung saat bicara, mudah marah, dan sulit menghitung uang. Diagnosis, demensia vaskular. Dokter menyarankan kontrol tekanan darah, minum obat rutin, dan latihan otak. Kesimpulan, pikun atau demensia adalah penyakit penurunan fungsi otak. Bukan sekadar lupa biasa, ciri utamanya gangguan ingatan, bahasa, perilaku, dan aktivitas sehari-hari. Penanganan, kombinasi obat, terapi otak, olahraga, pola makan sehat, dan dukungan keluarga. Pencegahan lebih baik, jaga pola hidup sehat sejak muda dengan cara makan bergizi, olahraga rutin, kontrol penyakit kronis. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW,
Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.